Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, wabil khusus segenap pengurus Masjid Darul Hikmah, tentu yang pertama syukur tak terhingga kepada Allah atas nikmat kehidupan, nikmat ibadah yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat itu Allah kasih agar kita semakin taat, dekat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, pasti semua ada guna. Dan guna yang paling besar itu ya apa yang Allah kasih, kita kembalikan, kita gunakan untuk mentaati Allah, sehingga hasilnya adalah ridho, ampunan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak rugi Pak, harta diri waktu kalau diganti dengan rahmat enggak rugi, diganti Allah dengan ampunan juga tidak rugi gitu Pak. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad, seorang Rasul yang kita harapkan syafaatnya dunia dan akhirat. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahnya, dengan ajarannya, sehingga hari ini kita tidak ketemu, insyaallah nanti di hari kiamat dipertemukan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Wassalamu alaikum. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut hadis Arba'in Nawawi kita. Judulnya An-Nasihatu Imaduddin. Agama ini butuh tiang Pak. Di antara tiangnya adalah nasihat. Nasihat itu adalah tiangnya agama Islam. Dalilnya di mana? Hadis yang nomor 7, An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadisnya itu dari Sayyidina Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini dulu tuh orang-orang soleh dulu sering pakai nama ndak asli. Anaknya Ruqayyah dipanggil namanya Abu Ruqayyah. Aslinya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari beliau, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Ad-dinu nasihah. Agama Islam itu adalah nasihat. Maka sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Nabi bersabda, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya yaitu Al-Quran, wali rasulihi, untuk utusannya atau untuk nabinya, wali a'immatil muslimin, dan untuk seluruh pemimpin orang-orang Islam, wa amatihim, dan orang-orang umumnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, nasihat itu nasihat, yang bahasa kita juga sama-sama nasihat, tidak? Bahasa Arabnya nasihatun, bahasanya juga nasihat. Itu kata alim ulama, kalimat tersingkat tapi maknanya dunia dan akhirat, penuh dengan kebaikan. Baru kata-katanya, nasihat itu adalah kalimul jami', kata-kata yang singkat tapi maknanya luas. Maka orang yang melakukan, mau memberikan nasihat untuk dirinya, keluarganya dan umat, maka dia mendapatkan kebaikan tak terhingga. Kalau orang bilang sekarang apa Pak? Seperti ATM, seperti duit, cuman kertas tapi bisa beli apa saja, yang penting cukup, yang penting cukup kertas. Tapi sebab kertas itu rumah kosong jadi penuh, jadi penuh Pak, ditukar. Nah, kekuatan nasihat itu seperti itu Pak. Agama itu dulu Nabi sendirian di kota Mekah sendirian. Nabi Nuh juga sendirian, apalagi Nabi Ibrahim memang sendirian.
Ketika itu yang beriman cuma istri dan anak-anaknya saja, nggak ketemu siapa lagi yang beriman ketika itu, Pak. Tapi subhanallah, ketika dia terus memberikan nasihat, dia yang pertama kali dikokohkan oleh Allah Ta'ala keislamannya. Jadi kalau kita ingin di zaman sekarang ini Islam gampang luntur, ketaatan gampang luntur, tidak ada kuat baterainya, semangatnya sehari 2 hari, 3 hari sudah kendor semua. Di antara penyemangat kekuatan iman itu tidak boleh berhenti menyampaikan kebaikan, memberikan nasihat. Karena itu Allah senang, Nabi pun senang, Quran. Kalau Pak nak cari Quran itu apa? Iya nasihat. Hadis yang jumlahnya jutaan, iya nasihat. Quran dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, iya nasihat. Kalau pemimpin ngomong, apa isinya? Iya nasihat. Minta yang paling baik itu minta nasihat. Kalau orang minta duit, kita boleh ngasih, boleh tidak. Lebih baik ngasih. Kalau orang minta nasihat, wajib kita ngasih, Pak. Tidak bisa tidak. Siapapun kita, tiba-tiba ada anak minta, ponakan minta, adik minta, atau Pak tolong aku kasih. Itu kita yang diminta hukumnya wajib. Loh kok wajib? Kenapa Pak Ustaz? Aku ini bukan siapa-siapa, bukan siapa. Nak nyampaikan hadis mana? Hadis mana? Ya. Jadi dalil kekuatan nasihat surat Al-Asri, surat yang pendek. Berapa ayat tuh, Pak? 4 ayat toh kan? Yang kata Imam Syafi'i sering saya sampaikan, surat itu pendek. Seandainya Quran itu tidak turun, cukup itu surat untuk pedoman hidup selamat dunia akhirat. Surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin. Manusia itu untuk selamat di antara syaratnya iman, amal soleh. Yang ketiga harus mau nasihat, menasehati. Gak bisa tidak. Maka ketika orang minta nasihat, istri minta nasihat kepada suami, suami wajib ngomong. Sampai khutbah itu tidak sah kalau tidak ada nasihat takwa. Tidak sah. Rukun khutbah tertinggal, tidak sah. Istri minta nasihat, kadang suami minta nasihat, ada anak. Yang paling baik kita buat program di rumah hari-hari, walaupun 5 menit, kumpul anak istri kita menyampaikan nasihat-nasihat agama yang Bapak dengar kajian pagi ini, ya kan? Atau ba'da Jumatan dapat informasi agama, itu kumpulkan. Walaupun mungkin ba'da Isya, ba'da balik subuh nih, kumpul semua. Duduk, suami nyampaikan. Kayak Cek Yoni yang ittaqillah. Tapi memang di zaman Nabi itu gitu, Pak. Di zaman Nabi SAW itu semuanya orang alim, sahabat tidak ada yang bodoh. Karena mereka paham Nabi itu di Quran begitu dah. Ayat yang dibilang keras juga tidak. Yang mana Nabi harus nyampaikan apa yang Allah sudah kasih. Kalau engkau tidak nyampaikan, bahasa kita sekiwit, sekiwit, korupsi ayat, korupsi menyembunyikan hukum. Allah tahu kau tidak nyampaikan. Ya Allah, terus nanti kalau orang itu marah kau sampaikan, itu urusan aku, kata Allah. Kalau kau nyampaikan pesanku, ayo berimanlah, sholatlah, puasalah, ayo berzikir. Nanti kan ya Allah ada yang tidak suka. Yang tidak suka aku urusannya, katanya. Kau tidak ngapo-ngapo, aku yang bereskan. Kayak para Nabi alaihissalam ketika dia gerak dalam dakwah, dalam nasihat, Nabi Musa cuma pukul lautan yang sengsara Firaun sama tentaranya. Nabi Nuh cuma minta air, tenggelam galau-galau ketika itu, Pak. Nah, jadi kumpulkan keluarga, baca ayat Al-Quran, baca hadis, terjemahkan, sampaikan. Bapak akan lihat itu nanti. Kalau Bapak lihat kenapa orang di pondok, misal kita anggap gitu ya, kok bisa berubah jadi baik, ya? Tidak juga Pak Ustaz, apa yang tidak mondok ya? Kan? Maksudnya ada perubahan. Anak katakan keluarga kita ponakan yang dulu tidak mondok, tidak sembahyang, tiba-tiba mau sembahyang. Tidak hobi puasa, ketika dia mondok dia suka berpuasa. Tidak mau, tidak bisa berzikir, tak tahu bisa berzikir. Di antaranya adalah ada bab nasihat menasehati, itu merubah diri. Merubah diri bukan pendengarnya, penyampainya itu sendiri. Maka Nabi mengatakan ad-dinu nasihat. Kalau mau dikumpulkan agama itu isinya nasihat.
Pikirkan, Quran, ya nasihat lah, ingatkan gitu. Hadis Nabi, banyak minta ampun, ya nasihat. Setiap ustadz, kiai, khatib, ceramah, isinya nasihat. Terus, nah kita itu harus jadi pendengar dan penyampai. Kalau kita nyampaikan, dua keuntungannya Pak. Kalau tidak, dua kerugiannya. Apa keuntungannya? Yang pertama, yang mendengarkan bisa bertambah taat. Kalau tidak beriman, bisa beriman. Kalau bermaksiat, dia bisa bertobat. Itu keuntungan yang pertama. Dan keuntungan yang paling utama adalah agama kita, agama dalam diri kita dikuatkan oleh Allah. Kalau Bapak cerita tentang tahajud kepada keluarga, yang Allah kuatkan pertama tahajudnya kita. Kalau kita terangkan kepada mereka nasihat, yuk baca Quran, tiap hari sampaikan, maka yang akan Allah kuatkan Quran dalam diri kita. Kalau kita nggak nyampaikan itu, nggak nyampaikan nasihat tuh, sudahlah aku dengar dewek lah, dengar apa? Dengar dewek, aku tidak mau cerita, tidak mau nyampaikan. Ruginya dua. Yang pertama apa? Keluarga kita yang buruk, yo tetap buruk dan semakin buruk, semakin nggak baik. Yang kedua, kita pun akan mengalami kelemahan dengan suasana yang buruk itu. Suasana yang buruk, kita pun kekuatan Islam dalam diri kita itu kan berkurang dengan sendirinya. Nah, maka penting, maka dibilang tiang ini kokoh. Kalau tiang singgah roboh, ada yang mau ke sini, tidak mau lah, roboh miring, ngeri ya, ngeri. Tiang yang empat singgah roboh, ada yang mau ke sini, enggak ketimpa resiko. Nah, maka bab nasihat itu adalah perkara pokok untuk menguatkan amal agama dalam diri kita sendiri. Insyaallah gitu Pak ya. Terus ada lafaz qala lillah. Sahabat tanya, ya Rasul, untuk siapa tuh nasihat? Kata Nabi, untuk Allah. Apa maksudnya? Allah kok butuh nasihat? Gitu. Nah, dalam maknanya adalah makna lillah itu apa Pak? Pertama adalah makna nasihat untuk Allah tuh bukan kita nak bilangi Allah, nak nyeramai Allah, tak kayak gitu, tak kayak itu hebatnya hadis Pak. Antara tulisan dan makna kalau tidak diterjemahkan oleh ahlinya nanti kita salah paham. Maka kalau Al-Quran, hadis, kalau baca-baca sendiri kebanyakan tersesat, salah paham. Lahirlah firqah-firqah yang bermacam-macam, ya kan? Mengkaji Al-Quran dan hadis tidak dari ahlinya. Apalagi ada orang yang benci dengan Islam di hatinya, maka mengkaji Quran dan hadis untuk mencari kesalahannya. Nyari salah tuh gampang, nyari salah Allah ada, ya kan? Kenapa langit itu biru? Tidak ada warna hijau, selesai, selesai. Kalau nak nyalakan tuh gampang, gampang. Allah saja disalahkan, apalagi kita. Betul juga lah kata di ulama gitu kan. Walaupun kita dibilang tidak baik itu marah, tapi memang kita tidak boleh bilang baik, tak? Siapa yang sudah baik? Angkat tangan. Siapa yang sudah merasa baik? Angkat tangan. Siapa yang sudah merasa baik? Angkat tangan. Tak berani kan? Berarti kan belum baik. Angkat apa kalau dibilang tak baik kok marah? Coba. Ada yang aku sudah baik Pak Ustaz. Aku tidak berani. Kalau ngomong kan dibilang sombong. Dibilang sombong yang merasa baik kan gitu tuh. Nah sekarang kalau kita memang kita tahu aku ini belum baik, aku ini belum baik. Lalu kenapa kalau dibilang tidak baik kok marah? Ngomong gitu aslinya kita ya belum baik. Karena kaidah agama itu ketika kita merasa belum baik, Allah siap memperbaikinya. Nah, itu pula Pak. Kalau kita sudah merasa baik, Allah tinggalkan. Allah deh, ya kan? Aku ini sakit, merasa sakit. Apa yang terjadi? Aku ke rumah sakit aku ke apotik aku ke dokter. Karena dia merasa sakit, maka ada sebab dia akan diobatin. Kalau orang tuh sakit, tapi tidak merasa sakit, akan dengar berita tiba-tiba mati mendadak. Berarti gitu Pak. Jadi jangan pernah merasa rugi.
Kita dibilang pamer, dibilang riya, dibilang bukan karena Allah. Bilang deh terima kasih, terima. Kalau bapak nerima itu, iya, walaupun hati agak panas, enak dia bilang aku pamer. Bapak ini ke masjid 5 kali pamer, nampakkan ke orang, subhanallah. Ya kan, ke masjid pamer, Allahu Akbar. Yang ngaji pamer kita, yang berfatwa dia, ya. Dia ngaji pamer tidak. Kita yang ngaji, dia yang nuduh kita, ya. Nuduh kita. Kayak mana bilang? Yang bilang pamer tuh yang ngaji lah. Dia ada ngaji, nuduh yang sembahyang pamer. Kayak mana ceritanya gitu Pak? Yang sedekah dibilang riya, yang tidak sedekah dia biasa-biasa baik. Masih mending dia sedekah riya. Engkau tidak sedekah sama sekali, ya. Tidak ada lagi amal yang mau diharapkan, kosong. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hal-hal begitu tuh sengaja Allah gitukan agar kita itu berharap dan kembali hanya kepada Allah. Saya baca kitab kumpulan hadis-hadis kursi, Pak. Wow, baru dikirim kemarin dari mana? Dari Lampung. Beli 3 jilid. Nengok kitab baru lagi. Ternyata mau dibaca ngeri juga, ngeri yo. Ngeri, makin dibaca makin ngeri. Maksudnya gini, Pak. Intinya mengerucut, Pak. Orang taat itu ngerucut. Amal itu akan menghadirkan ketakutan kepada Allah dan kehati-hatian. Langit ada 7, 1, 2, 3. Sepakat ada 7. Apa nak bilang 5 langit itu? 7 tuh kan? 7. Nah, kita yang setiap langit itu ada malaikatnya. Malaikat ada tugasnya, ada malaikat penjaga langit pertama 2 sampai ke 7. Nah, sedangkan langit itu tempat lewatnya amal. Tempat lewatnya amal baik untuk sampai ke Allah. Kalau tidak lewat langit, tertolak, namanya begitu. Karena langit itu tempat kemuliaan. Bukan Allah di atas, tapi atas tanda kemuliaan. Orang yang berbuat baik, ngeri itu, Pak. Orang yang berbuat baik. Sholat sudah, puasa sudah, khatam Quran sering, umroh tiap bulan, haji tiap tahun. Wah, keren ya? Zikir ribuan, zikirnya ribuan. Tapi ketika dia masih suka ghibah, membicarakan keburukan orang lain, amal dia yang baik itu, Pak, tidak bisa menembus langit pertama, dibalikkan ke bumi lagi, Pak. Nah, ngeri tak kira-kira itu? Ngeri pada itu? Dia sudah baik, sholat, puasa, Senin Kemis terjaga, tahajud tidak tinggal. Ketika dia masih tercatat oleh langit pertama sahibul ghibah, bahwa hari itu dia pernah menghibah. Hari ini kita puasa, hari ini dia menghibah. Hari ini dia haji di Arafah, hari ini dia menghibah. Hari ini dia bayar zakat, hari ini dia ghibah. Maka amal yang baik itu tidak bisa menembus langit pertama. Masih ada 6 langit lagi. Kata malaikat tidak bisa turun, amal turun. Dikembalikan kepada pemiliknya. Selagi yang ghibah tadi tidak bertobat kepada Allah. Nah, itu kan jadi ngeri. Jadi sedang ghibah itu kan kesukaan kita, lah. Fala tuzakki anfusakum. Jangan demi mensucikan diri tapi menghina kawan. Nah, cocok kan? Tambah kotor. Tapi kan enak. Yang penting aku selamat, aku menang, aku nih elok. Tapi eloknya kita jangan mengotori orang. Itu malah kotor sekali itu, Pak. Demi aku tidak kena fitnah, demi aku tidak malu, aku mempermalukan orang. Tidak bisa, itu namanya nyuci baju kotor pakai air kencing. Pokoknya air kencing tidak bisa. Jangan air kencing, air kelapa tidak bisa, ya. Bisa, Pak? Nyuci baju pakai air kelapa. Nah, lucu jadi deh. Lengket kalau jadinya tuh. Jadi ini gunanya kita ngaji, Pak. Nak beramal makin bersih, makin tertata sampai Allah suka. Dan langit yang ke-7 itu, Pak. Nanti yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yang ke-7 itu malaikat penjaganya tuh bilang, barang siapa yang beramal bukan karena Allah, amal dia tidak boleh lewat langit ke-7.
aku lempar balik ke bumi. Ngeri juga. Terakhir, filter terakhir ke Allah langit ketujuh itu Pak. Man kana lillah, kata malaikat yang ketujuh itu, aku hanya mempersilahkan amal yang aku teliti lillah, karena Allah. Bukan hanya zikir bae, nawaitu taqarruban ilallah. Bukan itu bae, mau ke masjid ini bilang nawaitu taqarruban ilallah. Mau kerja nawaitu taqarruban ilallah. Dalam kitab sampai maaf, suami istri berhubungan buat nawaitu taqarruban ilallah. Termasuk aqrabul wusul ilallah. Ada orang tuh sampai ke Allah Pak, Allah ridho karena makan. Apalagi memberi makan, walaupun kucing, sampai ke Allah dia tuh. Ada yang sampai ke Allah karena tidur. Gimana Pak Ustaz? Tidurnya pakai wudhu ngadap lah istiqomah 10 tahun. Itulah dengar 10 tahun sekarang belum ngamal juga kan? Nak nunggu berapa lama lagi kan? Ada orang karena istrinya sampai ke Allah Pak. Maaf, ada yang istrinya syukur sekali. Ada yang istrinya marah sekali. Nah ketika seorang suami misalnya menyikapi itu, istrinya syukur, dia tambah syukur. Istri tahajud 2, aku 4. Ngapu kok banyaknya 4? Yang 2 adalah hak aku kepada Allah, yang 2 lagi bersyukur punya bini tahajud juga. Elok tuh. Iya Pak. Ada yang sebaliknya, maaf Bu. Ada sebagian wanita mungkin yang kurang pintar terima kasih, yang oleh Nabi termasuk kebanyakan wanita masuk neraka karena itu. Satu, tidak hobi sedekah, bahkan bisa minta sedekah itu. Yang kedua apa Pak? Tidak pintar terima kasih kepada suaminya. Nah ternyata hal-hal begitu pun, hal buruk katakan, bisa menyampaikan seorang itu kepada Allah Ta'ala. Allah itu kepada dia, ya kan? Karena kata alim ulama, untuk jadi kekasih Allah itu bukan saja banyak kebaikan, tapi di tengah-tengah keburukan tetap berbuat baik walaupun sikok. Itu istimewa, iyalah. Kalau siang hari ada matahari, lilin tak guna, lampu kok tak guna, dibilang mubazir, memang dong mau siang kok. Kalau malam sikok lilin, berhala pas listrik mati, listrik mati, sikok lilin tuh kayak Tuhan ya. Untung ada lilin. Kenapa? Sedang masak, apalagi sedang ada hajatan di rumah, orang ramai, mertua datang, listrik mati, sikok lilin tuh Allah kayak mau disembah ya. Berharga sekali Pak. Nah begitu juga baik ibadah ke ibadah, nolong ke nolong, dikir ke dikir, zakat ke zakat, puasa lagi itu ya. Itu bisa sampai ke Allah. Tapi ada juga yang paling cepat. Apa itu Pak? Di tengah-tengah suasana buruk, diejek, dicaci, dimaki, ditinggalkan, digosipi, difitnah, galau-galau, disalahkan, dia tetap bersikap baik. Itu kecepatannya kayak mobil Formula 1, sampai kepada ridho Allah Ta'ala. Nah sampai ke Allah itu tujuan hidup, baik dengan ketaatan yang melimpah atau dengan sabar menghadapi keadaan. Iya Pak, Bapak jangan berpendapat kalau aku baik berarti aman-aman baik. Tidak, bakal diejek, bakal dizolimi, bakal apa? Bakal disikiwitin. Ngapa gitu? Sengajalah Allah ingin mempercepat kita sampai kepadanya. Sehingga suami istri ketika dia bertemu baik-baik, suami istri itu pun bisa mendekatkan keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan enak dah, sampai kepada Allah itu tujuan hidup. Ada yang ditanya, Pak Ustaz, mana yang betul? Dunia ini dalil adanya Allah, atau Allah itu dalil adanya dunia? Mana yang dulu gitu-gitu? Alam semesta ini dulu dalil adanya Allah, atau Allah itu dalil adanya dunia nih? Kayak Pak Ustaz sama Pak, sama enggak lah Pak. Kita nak buat akar, kita nak mengakar Allah itu dalil adanya dunia. Ya Pak ya, Allah dulu baru dunia.
Bukan dunia dulu baru Allah. Jadi Allah dulu. Dunia ini adanya diciptakan oleh Allah. Walaupun dunia tidak ada, Allah tetap ada. Itu maksudnya Pak. Maksudnya adalah kehidupan kita nanti yang kadang suka dan duka, ada beruntung, ada buntung, tetap Allah atau salat atau zikir jangan dikurangi sedikit pun. Karena dunia ini walaupun tidak ada, kiamat Allah ada tak? Tetap ada. Tetap kuasa, tetap hebat, tetap. Itu ketika dunia tidak ada, namanya kiamat. Karena dunia dulu pernah tidak ada sebelum Allah ciptakan, ya kan? Maka kalaupun dia sudah tidak ada, Allah tetap ada. Makanya tetaplah ngaji, tetaplah sholat, tetaplah puasa. Kita di sini enak puasa, Pak. Anak puasa semua. Coba beli perumahan di mana Bang? Di perumahan di Hong Kong ya. Perlu beli rumah di Singapura. Ayo Pak Ustaz, jauh nih aja ya. Satu perumahan isi 600 rumah Bu, yang Islam cuman Siko. Nah, kalau kayak mana tuh ya? Cuma Siko yang Islam. Puasa tak kira-kira? Sembahyang tak? Quran mau Ramadan mau tadarusan, ikut umroh dengan siapa ya? Dewean. 1:600. Ya Allah ya Rabbi, saya ketemu orang begitu Pak. Dia kalau nak ke masjid tuh 5 km keluar dari perumahan itu. Ya Allah ya Rabbi, untung dia kaya tuh ya. Ada mobil keluar, kalau tidak lah tukar agama, tukar agama. Di hadis qudsi itu, ketika satu orang yang kafir atau orang tidak beriman, hari kiamat Allah panggil sini, tuh neraka, tinggal situ ya. Ya Allah, ada tak? Kita bisa nego tak ya? Bisa apa? Bisa nego tak ya Allah? Itu api neraka jangan masuk, nengok ngeri ni apa? Masa suruh tinggal di situ, bisa nego tak? Allah tu baik Pak. Kau punya apa? Kata Allah Ta'ala, hei hambaku, kalau dunia itu berupa emas punyamu, mau tak kasih ke aku sehingga engkau tak masuk neraka itu? Mau ya Allah, mau. Kata dia, mau ya Allah, mau. Kata Allah, dulu di dunia aku sudah tawarin lebih murah daripada itu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur, engkau tak mau dulu. Sekarang kau mau ngasih dunia berupa emas, yang penting bebas neraka itu. Padahal aku sudah nawarkan lebih murah daripada itu. Tidak usah ngasih hartamu, tidak usah pakailah, gunakanlah harta itu. Badanku tetap gagah, kau tetap kaya, tapi terima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi engkau menolaknya, rugi tak kira-kira? Rugi, rugi. Rugi sudah cemplung. Sedih tu Pak, sedih Pak. Tapi kata alim ulama itu masih mending. Dia nengok api takut langsung masuk. Ada persiapan. Wah, itu panasnya sekian. Terima baik. Tapi yang paling rugi siapa Pak? Orang yang di hari kiamat kata Allah, dekatkan dia ke surga. Dekat, nampak mewahnya dan indahnya surga. Tengokin, dekatin, tengokin, buka jendelanya, buka pintunya. Sudah mau ngambil, tutup, buang ke neraka. Ya, kata orang tuh, ya Allah kalau nak ke neraka jangan tengokkan surga lah, sakit 2 kali, sakit dua, lah dikepengin-penginin, tak dikasih. Ya Allah tuh sakit dan minta ampun, kata Allah. Gantian kayak mana? Saya tobat kepada Allah Ta'ala. Gantian hambaku. Ingat tak ketika engkau di dunia, Islam hanya ada dalam perkataanmu. Kalaupun engkau salah, istighfar cuman ada di lidahmu, tapi hatimu masih bermusuhan dengan aku, kata Allah. Itu tak nyakiti itu. Nyakiti tak tuh kira-kira tuh. Gantian
ada dalam cerita, kita pun dengar, kita pun nyampaikan. Terus kita salah, tapi istighfar kita cuman di lidah. Ya Pak, suami ketangkep bini selingkuh, selingkuh kan, jangan lagi bang, iya, besok masih juga gitu. Itu namanya tuh maafnya cuman di lidah. Oh itu istri sakitnya tuh, kecewanya tuh, ya kan? Karena seseorang itu minta maafnya cuman di lidah, hatinya masih lanjut. Kata Allah, manusia kau ini jahat nian. Agama ada di ucapanmu, istighfar ada di lidahmu, tapi hatimu masih bermusuhan dengan aku. Belum iyo nian. Ibadah masih mikir-mikir, datang tidak gitu. Tahajud jelas-jelas jam 2 dia niat, jam 3 lah dia niat. Allah baik dibangunkan jam 12. Tetap tak tahajud juga sampai subuh. Aku niat tahajud, ya Allah kenapa utang aku banyak, utang aku, anak aku mau ujian, aku mau jam 3 pokok sampai jam 4. Allah tuh baik. Kalau kita rindu, Allah lebih rindu. Dah dibangunkan jam 12 malam terbangun. Kesepak kaki bini ya kan, bangun dia Pak. Bini kaki bergerak nyepak ke muka, nah sudah terbangun. Masih jam 12, tadi niat jam 3 lanjut tidur, yakin bangunnya tuh subuh, azan subuh tuh, bisa-bisa subuhnya lewat. Lewat, apa tak nyakiti tuh Pak? Kepada yang ngasih nyakiti tak tuh? Udah sekiwit tadi kan kau yang rindu, sekarang aku yang rindu. Allah, suami apa namanya panggil istri, kita ketemuan ya jam 10. Istri suami yang rindu, kata bini jangan jam 10 bang, jam 8 lah, jam 8. Berarti kan baik tak tuh? Sekarang Allah tuh paling rindu. Yakinlah Allah tuh yang paling mencintai kita, Allah tuh yang paling sayang dengan kita, yang paling ngerti dengan kita. Dialah yang bisa menyelesaikan semua urusan kita. Sampai hilang halamannya tuh mau buka-buka loh. Gitu Pak ya. Pertama ada lillah. Jadi nasihat pertama lillah untuk Allah, artinya kita disuruh tetap beriman kepadanya. Penting tuh Pak, harga mati Pak. Beriman kepada Allah. Yang kedua apa? Wa nafs syariki anhu. Jangan pernah mensekutukan Allah. Yakin dengan Allah, yakin juga dengan pawang hujan. Yakin dengan Allah, yakin juga dengan dukun. Itu pantangan tak bisa tuh Pak. Allah sangat tersinggung kalau ada saingan. Maaf, saya bukan nyuruh. Antara bunuh, maling, merampok, berzina dengan syirik, itu lebih besar dosa syirik Pak. Dua-duanya salah Pak ya. Jadi anggap berarti boleh, jangan. Dua-duanya salah. Tidak elok. Mengapa? Kalau engkau bohong, kalau engkau merampok, engkau cuma ngambil duit, tidak lebih. Tapi kalau engkau syirik, itu seperti maaf. Memang di kitab begitu Pak. Kita ngerti. Syirik itu kayak selingkuh Pak. Kita tuh Allah lah setia dengan kita. Allah sudah setia dengan kita. Karena kita beriman kepada Allah, ya kan? Kitalah Allah sudah setia, jagain kita siang malam, ngasih. Tiba-tiba kita selingkuh nyari yang lain. Tanya ibu-ibu ini. Sakit tak Bu diselingkuhin Bu? Halo? Sakit tak Bu? Dakwah Ustaz kami tidak pernah, alhamdulillah. Oh iya, ini malaikat galau, alhamdulillah. Nah, syirik itu bahasa dunianya adalah Allah tersinggung. Kenapa? Karena hambanya selingkuh mencari Tuhan yang lain. Oh, aku yang kau sembah, aku yang buat. Aku kenapa kau tinggalkan aku ngambil dia? Hujan turun, aku yang nahan, bukan pawang hujan, bang. Tidak bisa dia bilang. Pawang hujan dikasih ayam putih, apa lagi? Ayam hitam, apa lagi? Kopi hitam, kasih bendera, kasih duit pula galau-galau. Itu yang nahan hujan tuh aku, bukan dia, bukan dia.
ayam hitam aku yang buat, dia yang makan. Hujan itu aku yang nahan, bukan dia. Ketika kita meyakini, bah, tolong tahan itu hujan. Besok ngapa? Sabtu di pagi aku mau menikahkan anakku. Udah pergi ke satunya anak yatim deh, kasih ke anak yatim. Ya Allah, aku lah nyantuin anak yatim nih, aku minta Sabtu jangan hujan. Ternyata hujan, ternyata hujan. Dan bapak mau marah sama Allah gitu? Marah tak? Enggak. Tapi pasti marah tuh. Enggak betul Allah. Sekarang kita taruhan. Bapak mengoperasi anak di rumah sakit. Operasi bayar gagal. Marah sama dokter tuh. Marah sama dokter tuh. Adukan ke polisi enggak dokter tuh? Enggak kan? Kita anak kecelakaan nih. Kecelakaan operasi. Bayar enggak operasi itu? Bayar lah, bilang aja bayar kan, bayar. BPJS bayar juga, bayar BPJS bayar lah itu. Ada yang bilang kami terpilih BPJS gratis. Ada. Sekarang anak kita dioperasi, pasti berharap sembuh kan? Waktu kita kasih jagoin, tanda tangan, duit kita bayar. Semua pekerjaan tinggal jagoi anak. Dengan dokter tuh berharap besarnya. Tiba-tiba operasinya gagal. Lah selesai mati juga. Terus kita nak tinju polisi, nak tinju dokter tuh, lapor ke polisi. Tidak kan? Nyalakan dia, ya tidak nyalakan. Ya sudahlah, memang dia sudah usaha. Dia beda, boleh kita salahin, apalagi Allah, Pak. Baru itu gagal, anak pertama operasi gagal, tidak marah. Anak kedua gagal, tidak ada marah, tidak. Yang sudah apa lagi dia? Ya kan, tidak terwujud. Kita tidak akan nyalakan dokter, tidak. Sudahlah. Sekarang masa Allah disalahkan? Ya Allah, kok sudah doa, kok hujan? Allah tuh paling ngerti ayah akan datang. Kalau tadi anak tuh memang dia tidak meninggal, tapi lumpuh seumur hidup, dibandingkan dengan meninggal elok mana? Bingung kan? Yang duit banyak bakal habis, tapi duitnya pas-pasan. Aslinya habis, Pak. Ujung-ujungnya anak tuh kita yang ngeracun, gitu. Kan hidup idak mati idak. Kenapa ketumbur teronton masalahnya, Pak? Akhirnya gimana, bingung. Ternyata ketika dia operasi meninggal, pasrah. Itu yang lebih baik untuk dia. Kalaupun dia hidup, dia akan malu, dia akan merasa sakit, minder. Nah, berarti apa? Dia meninggal tuh tidak ada salah. Meninggal itu kan berarti Allah yang buat keputusan, dah. Iya kan? Ya sama lah. Kita minta, ya Allah, aku sudah nyantunya anak yatim, tolong jangan hujankan. Ternyata hujan. Terus nak nyalakan Allah. Siapa tahu Pak yakini tuh. Mungkin kalau dah hujan hari itu orang sekampung mabuk kalau di acara tuh. Mungkin tak kira tuh. Bandar mabuk sudah mau datang, sedang OTW, hujan balik dia. Ada dulu pengajian akbar, kalau nggak salah di negara Bangladesh. Besar ramainya, bingung, ulama dunia tuh hadir di sana semua. Hujan, enggak biasa, sudah hampir 50 tahun acara setahun sekali. Yang hadir itu 3-4 juta orang. Berarti kan orang-orang hebat aja tuh. Hujan sederas-derasnya sampai acara yang harusnya cuma 3 hari, di 1 hari suruh balik semuanya. Pikiran kita berarti tidak ada walinya nih, ulama nih, masa tidak bisa nahan hujan aja. Ternyata ada boom di Medan itu, Pak. Di tempat tuh ada boom yang dipasang. Kalau dah hujan, mati serempak hari itu. Mati apa? Mati serempak. Elok mana dia bilang. Tapi kan tahunya nanti, bukan ketika itu. Kayak di YouTube tuh nenek tua duduk, apa? Nenek tua duduk di halte, di mana? Di halte duduk gitu, bawa tongkat. Ada anak muda tegak depan, tongkatnya jatuh depan tuh. Bilang, nak, tolong ambilkan tongkat. Anak muda udah diam deh. Tentu jengkel nenek nih. Anak muda tak tahu sopan santun, orang tua minta tolong ditolong. Akhirnya dia jalan dewe, ambil. Ketika dia jalan ke situ, bangunan itu jatuh. Pas tempat dia duduk. Untung dia ngambil tongkat tuh.
Kalau tak mati ya. Berarti terima kasih sama orang tuh. Terima kasih anak muda yang sudah tidak ngambilkan tongkat ketika aku minta ambilkan. Kalau ketika itu aku yang terima bersih dia ngambilkan, memang tongkat dapat, nyawa hilang, nyawa hilang. Berarti kan terima kasih dengan yang tidak nolong dia tuh, Pak. Namanya nasib, tak tahu. Ada batu jatuh, yang pamflet roboh, petir tiba-tiba nyambar tempat itu. Ketika tolong ambilkan tongkat, dia tidak mau. Kita jengkel, sudah ngambil dewek. Ketika dia bergerak, pamflet itu jatuh. Wah. Yang tadi marah dengan anak muda bilang, terima kasih nak ya. Nah, kan gak malu dewek, malu dewek itu, Pak. Jadi Pak Ustaz, kita nonton benar. Nah, jadi itu tetap ke Allah, Pak. Jadi makna nasihat ke Allah itu beriman kepada Allah dan jangan pernah mensekutukannya. Waliyadzubillah, mungkin kita akan kena penyakit yang parah, kena guna-guna, kena problem kehidupan, Pak. Dan solusinya tetap ke Allah. Nanti akan ada paman, bibi, kakek, nenek datangi dukun si anu be. No. Jangan sampai mati, jangan. Sampai mati apa? Sampai mati jangan, ya. Jangan datangi dukun. Aduh Pak Ustaz, tapi itu dukunnya baik. La ilaha illallah lah. Dukunnya baik. Tidak boleh Pak ya. Terus yang ketiga makna nasihat untuk Allah wal ikhlasu lahu. Wal ikhlasu lahu. Beriman, ya kan? Menjadi anggota hamba Allah, tidak mensekutukan, tidak sekiwit, ya kan? Tidak selingkuh, Allah ditinggalkan. Wal ikhlasu lahu, diminta liwajhillah. Apa yang kita buat itu karena Allah baik. Jangan memasukkan dunia di dalam agama. Yang betul tuh agama masukkan ke dalam urusan dunia. Agama ini bawa di pekerjaan, agama bawa di keluarga, coba ya. Tapi kalau dunia masuk ke agama, itu hancur, hancur. Maka setiap sesuatu ikhlaskan, nawaitu lillahi ta'ala. Minta apa ya? Ikhlas tuh diminta, diusahakan, dicari Pak. Nah, sekarang jangankan dicari, minta, beda. Ada yang hafal doa ikhlas? Ada yang hafal doa minta ikhlas? Nah kan bingung galau-galau. Aduh, apa juga coba nawaitu Allahumma. Nah, aku beda hafal juga. Nah, ayo. Subhanallah. Kebanyakan nas'aluka ridhaka, ya Allah minta ridhamu. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Tahapan doa yang paling rendah, nas'aluka ridhaka wal jannah, minta ridhamu dan minta surga. Kalau itu tuh minta Allah, minta dah enak ya Pak Ustaz. Minta Allah tuh kayak bingung, kayak ada yang lain ini minta kan. Tapi masih perlu yang lain, masih perlu apa? Masih perlu. Nanti Bapak Ibu kita akan sampai mudah-mudahan ke makom itu. Ternyata yang paling enak tuh minta bukan benda-benda, minta Allah. Minta apa? Minta ya Allah jangan. Sekarang nih minta sehat, ya dah, rezeki, anak yang soleh, usaha yang manjur, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa lagi Pak? Apa lagi? Galau-galau lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia ni kasih ke aku, akhirat juga. Hebat ya. Minta dunia ni dikasih ke kita Pak. Minta dunia ni kasih ke aku galau, akhirat juga kasih. Ya, tapi ujung-ujungnya minta ya Allah jangan tinggalkan aku, ya Allah jangan lupakan aku, ya Allah jangan berpaling dari aku, ya Allah selalulah ada bersamaku. Aku butuh engkau walaupun engkau tak butuh aku. Intinya ke Allah itu yang doa yang lebih enak. Terus Pak Ustaz yang lain gimana? Pasti dibereskan. Lah minta induknya langsung, ndak minta anak-anak langsung, minta induknya langsung, anaknya ikut galau, ikut kan? Nikah dengan janda anak 4, dinikahi janda itu, anak 4 jadi anak dia galau tak? Ya, boleh tak? Ya.
5 in 1, 5 dalam 1 ya kan. Ada 3 in 1, 3 1 dalam 3 kan. Dapat anak dapat dia. Kalau nikahi anaknya tak dapat yang lain-lainnya, emaknya lain. Jadi mertua ya. Jadi mertua. Jadi Allahu Allah ya Allahu Allah. Tapi Pak Ustaz sekarang masih banyak urusan. Alajulah minta lah ya. Masih banyak urusan Pak Ustaz, rumah belum besar, minta rumah besar. Anak belum banyak, mintalah yang banyak. Utang masih banyak, mintalah lunas. Tapi nanti ujung-ujungnya nanti aku minta Allah saja, Allah saja. Ya gitu Pak. Ujungnya dia tidak ada doa gitu, cuman subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma, Allahumma. Kalau umur Bapak sekarang 90 tahun sekarang nih. 90 tahun tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Ayo minta apa? Minta haji. Allah berangkatkan sengsara. Iyo, cobalah. Tawaf 7 kali, tawar 2 tak boleh. Aku 2 kali benak, tak bisa kek. Harus 7 kali mutar, tak kuat lagi. Tak bisa kek, tak bisa. Harus 7 kali mutar tu. Rame niat, iyalah kek. Kalau di rumah udah sepi dia bilang. Kakek yang minta haji dan umroh, kami berangkat sengsara. Sengsara Pak. Kakek umur 90 tahun. Kasih rendang, kasih gulai. Kau nyiksa aku nak, gigi tak ada lagi ya. Kau nyiksa ni nak, kau nyiksa aku. Aku lah umur 90 tahun lebih, tak ada gigi lagi kau kasih rendang. Kau nyiksa. Ya tak kira tu. Berarti kan tinggal minta Allah saja kan. Kata ulama, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Kalau sudah dipastikan ujungnya tu Allah, ngapo tak dari sekarang ke Allah langsung? Kalau nanti ujungnya memang Allah yang kita cari, ngapo tak dari awal? Dari sekarang kita mulai. Ke masjid lillah, ngaji lillah, baca Quran lillah, puasa lillah. Kan enak dapat dari awal, memang di ujungnya. Lebih enak lah kenal lama lah kenal. Kalau kenal di ujung baru kenalan, belum akrab, belum. Ini ada maunya ya. Sedang sendirian ya. Kan malu. Enak dari awal. Ngapa nak di ujung? Man asyarakat, barang siapa yang awalnya bercahaya, maka akan bercahaya sampai ujungnya. Kalau bisa di awalnya hebat, ngapa nak di ujung hebatnya? Kalau nak pertama, kalau memang Allah dicari dari sekarang. Cari ya, apapun hal yang Allah senang ambil. Ini di sini nih, yang Tamim Ad-Dari nih Pak. Tamim Ad-Dari ini yang periwayat sahabat ini nih. Allah, kana yakhtamul Quran fi raqatin. Dia tahu Allah tuh suka dengan Quran. Ya, yang asli dari Allah itu kan Quran. Lebihnya kan makhluk, ciptaan. Kalau Quran kan bukan ya. Kalamullah, ucapan Allah. Yang asli dari Allah itu Al-Quran. Yang lebih itu adalah ciptaan dengan kun fayakunnya, tercipta dengan kehendaknya. Kalau Quran keluar darinya. Beda lagi kira itu. Beda-beda. Karena dia tahu itu dari Allah yang asli dan kesukaan Allah sampai Allah keluarkan. Kan kebiasaan beliau itu setiap hari baca 30 juz. Duduk dalam 1 rakaat witir setiap hari sampai mati. Ngapu gitu tuh? Aku ingin mempertahankan cintanya Allah. Sikok rakaat berarti tegak apa itu? Oh, tegak apa itu? Subhanallah, pakai apa rasanya? Kita kadang-kadang jangan nak ngamalkan. Pak Ustaz tayo tidak. Jadi itu tidak percaya. Gue lapor polisi kok. Aduh, Pak itu bilang, Pak percaya dulu, nanti Allah kasih kesempatan dan kekuatan. Itu pula itu cerita agama, Pak. Jangan ditolak dulu. Walaupun kita belum bisa. Ada orang bangun masjid bilang, "Ya Allah, aku niat dulu." Jangan Allah riak tu, paling nak pamer harta. Nah, sudahlah gitu. Niat dulu. Nampak orang musabaqat Al-Quran juara 1, niat di hati, ya Allah, tolong anak aku niat juga kayak dia hafal 30 juz. Kayak gitu. Di masjid nampak orang tua di sop pertama, kita masih muda. Ya Allah, tolong nanti tua aku kayak beliau. Tak mau jauh dari masjid. Kayak gitu, Pak.
Itu yang kata alim ulama Syekh Mubarak. Allahu Akbar. Nabi Musa ditanya, ya Allah, siapa teman aku di surga? Wah, kan levelnya siapa? Nabi Musa tanya, ya Allah, aku ingin tahu teman aku di surga siapa? Tolong kasih tahu aku ya Allah, yang selevel nanti di surga ya Allah. Keren ya gitu Pak. Di dunia ini ya Allah, siapa temanku di surga nanti? Nah, pikiran kita kalau ustadz dengan ustadz lah, nak. Ya kan? Pejabat dengan pejabat lah tuh. Ya kan? Kiai dengan kiai lah Pak. Nah, selevel ya kawan dia ngopi minum. Nabi Musa tanya, ya Allah, siapa teman aku di surga? Adalah datang ke kampung anu. Itu orangnya. Datang ke sana. Nabi bukan Nabi. Hah? Bukan Nabi. Kata cuman pandai besi, cuma pandai tukang buat parang, tukang buat pisau. Bahasa kita apa tidak salah, wah. Apa tidak salah itu bilang kan? Apa tidak salah itu bilang. Kenapa kok dipilih dia jadi teman aku di surga? Keren kan dia. Sepintas mata, sepintas. Ketika ditengok, perhatikan dulu, tengok dulu beberapa hari, ternyata gitu, Pak. Memang dia pandai besi, memang dia kerja dunia. Tapi apa? Setiap dia dengar azan, dengar panggilan Allah, stop galau-galau. Nih, ibarat kuis sekali cetak jadi, sekali pukul sekali jadi pedang tuh. Nak mukul tuh, kalau dulu kan tidak ada ngajinya, kadang ngaji dulu, murotal dulu, ya kan? Ada aba-aba sekarang nih. Dulu tidak langsung Allahu Akbar, tanpa mik teriak di atas menara masjid tuh. Ketika mau mukul sekali pukul jadi itu pedang, dia dengar katakan azan, langsung kalau kita kan tanggung, gitu kan, tanggung, langsung ngangkat juga, tinggal pukul selesai jadi, ngangkat. Buang ke belakang, langsung beberes ke masjid. Allah, ternyata dunia itu tidak menipu dia sama sekali. Kata malaikat, keren, keren, tanggung tuh Pak, tanggung, tinggal sekali pukul jadi. Tapi lillah, aku diciptakan bukan untuk ngurus nih, bukan, tapi ngurus Allah Taala tuh. Tinggalkan. Wah, kalau itu iyo, Musa hebat, kayak engkau lah wahai Musa. Semua karena Allah, semua mukul batu nunggu disuruh, ngambil tongkat nunggu disuruh, tongkat dilempar nunggu disuruh, ngambil nunggu disuruh, gitu kan? Apa tanganmu tongkat, coba lempar, jadi ular, tangkap. Nah, nurut Allah Taala. Orang itu ternyata bukan nabi, tapi nurutnya tingkat tinggi, Pak. Ini cerita lah. Semoga saya dan kita dikasih kesempatan. Saya nyoba sekarang tuh lagi bangun gubuk. Saya nyoba. Oh iya, kalau lagi kerja tuh dengar azan berat nih kan, berat nih. Padahal mikul, tidak ada mikul apa-apa dah tuh. Kalaupun aku stop, aku bosnya, tidak ada yang marah ada. Aku yang gaji masalahnya. Tapi ya Allah, keringat keluar nih. Wah, azan 4 penjuru karena 3 masjid kiri kanannya. Berangkat tidak. Cuman malu juga, berangkat, ujung-ujung gimana nih? Biar kan sama santri lagi gotong royong ngecor. Sudah, azan di sini lah, bilang. Gimana Pak Ustaz? Ambil pohon pisang tuh untuk sajadahnya. Wah, sembahyang di situ. Keren juga, buat foto pula, buat 100 pula kan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, man kana lillah, barang siapa yang ikhlas karena Allah, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Insyaallah ya, insyaallah kita akan punya kekuatan menghadapi sakratul maut, menghadapi gelapnya kubur, bahkan kerasnya hisab. Itu kita selesaikan dengan setiap amal murni karena Allah Taala saja. Insyaallah. Cukup Pak, ada pertanyaan Pak? Ini Bang Ustaz, sudah jam. Aku tak nampak jamnya mana? Ke sana. Ayo Pak. Ini Ustaz mengatakan amal kita tidak akan sampai ke langit ketujuh kalau niat kita tidak karena Allah. Ya. Tapi kenyataannya, mungkin saya sendiri juga bisa. Itu niatnya bisa dua. Sebenarnya kadang-kadang pasangan lagi sepi, umpamanya contoh ada pengemis lewat sedekah, mudah-mudahan dengan sedekah ini bisa lagi gitu. Itu gimana niatnya? Iya Pak. Bapak Ibu, niat yang betul itu kan 3 ya.
Pertama memang mengharapkan ganjaran, balasan. Itu betul Pak, tidak salah. Tidak salah, itu memang ada perintah Allah, dapat pahala, dapat kesehatan, aku buat begini seperti itu. Itu betul. Itu tingkat bawah namanya, yang paling rendah itu. Beramal, ibadah, zikir, sedekah, minta balasan di dunia. Yang anak sakit supaya sehat, memang ada perintahnya, ya kan? Itu elok, itu tidak salah. Cuman nilainya kecil. Yang kedua adalah beramal ingin dapatkan surga. Itu tingkat 2, lebih tinggi lagi. Dia enggak minta balasan di dunia, tapi minta bereskan surganya, bereskan kuburnya, bereskan surganya. Itu betul juga. Itu pun dua-duanya pun termasuk karena Allah. Karena Allah. Cuman masih banyak aksesorisnya, ya. Nah, yang paling tepat, yang paling tinggi adalah yang memang beramal tidak mengharapkan pahala, bukan karena ada surga dan neraka, bukan ingin dapat keuntungan dunia, murni ingin buat Allah senang saja. Aku gini ngapa gini ngasih orang ini karena Allah yang nyuruh. Titik. Dia terima kasih apa tidak, dia membalas apa tidak, yang penting ini perintah Allah, sudah saya kerjakan. Itu yang tingkat tinggi, Pak. Oke, Pak. Berarti apa? Tiga-tiganya betul, Pak. Bukan berarti yang karena dunia, karena balasan lalu Allah tolak, padahal enggak, diterima, nilainya kecil. Nilainya kecil. Nah, nilainya nilai bintang. Kita minta matahari, tidak bintang, tidak bulan. Itu memang tergantung ilmu kita, tergantung mujahadah kita, Pak. Tergantung semangat kita pengen. Ini kalau Pak istiqomah, ujung-ujungnya ke Allah tuh banyak nih, Pak. Kalau sekarang memang belum lah. Kenapa? Anak masih kecil galau. Anak masih kecil galau. Nampak es krim dia nangis, kita nangis juga. Duit tak ada, duit. Kita bisa nahan, dia tak bisa nahan es krim tuh. Ya udah kira-kira tuh. Mampir ke rumah makan, kita mau makan, di depan rumah makan ada yang jual mainan. Harga mainan lebih mahal timbang nasi sebungkus. Wah, sudah. Hitungan tak masuk, hitungan tak masuk. Mainan 20.000, nasi bungkus 15.000. Dia minta mainan, makan tidak. Kita menyuruh dia makan. Itu memang kondisi itu, Pak. Itu memang begitu. Tapi ingat, jangan pernah libur ngaji, bahasa gitu, tak? Jangan putus ngaji, jangan putus ibadah. Nanti Allah latih. Ujung-ujungnya anak mulai besar, kita lah penuh dengan penyakit, udah? Betul dengan mata lah rabun, kuping lah tak dengar, ngomong lah tak jelas, gigi lah tak ada. Tinggal itu nanti akan ke sana. Cuman pengajian ini seperti ini adalah untuk mempercepat. Kalau bisa sekarang, ngapa nunggu besok ke Allahnya tuh? Ya, hadis yang paling indah apa, Bang? Ya ibadi, ati'ni fima amartuka wa la tu'allimani mimma yuslihuka. Itu, Pak, hadis yang enak. Semoga kita suka. Apa kata Allah? Hambaku, fokus ibadah ya, fokus untuk aku ya. Terus tidak usah ajari aku apa yang elok untuk kamu, pasti aku selesaikan. Yakinlah, akunya Allah Maha tahu, ngertilah. Ya tak kira-kira aja. Ya, hati ini sudah, apa yang kusuruh kerjakan, baik. Apa yang kusuruh kecil besar kerjakan. Wala tu'allimani, jangan pernah ngajari aku, kata Allah, tentang apa yang baik untuk engkau. Engkau itu adalah makhluk terbaik. Diciptakan laqad khalaqna fi ahsani, terbaik, nabinya terbaik, Qur'annya terbaik, apa lagi coba? Umatnya terbaik, pertama kali ke surga. Kalau nak tanya itu, akulah duluan nyetak di mana? Cuman kamu belum fokus ke aku, masalahnya tuh jadi problemnya. Kalau janji itu sudah, istrimu tuh terbaik, anakmu tuh maaf cacat itu terbaik. Kalau tidak dia durhaka, mending begitu dia nurut, terbaik sebenarnya. Nabinya terbaik, Qur'annya terbaik, apa lagi, Pak? Sahabat Umar terbaik. Umar itu layak jadi nabi, Pak. Itu umat Nabi bisa jadi nabi, yang lain tidak bisa. Umat Nabi Nuh punya anaknya tidak layak jadi nabi. Bapak Nabi Ibrahim tidak layak jadi nabi. Nabi Muhammad punya umat layak jadi nabi. Cuman stok kenabian lah ditutup, tidak dicetak lagi, maka tidak boleh. Tapi kalau masih pembukaan pendaftaran jadi nabi itu,
Nah sekarang kita tuh terlalu fokus kepada selain Allah. Nanti sudah, ya Allah kalau gitu sampailah tuh Pak. Nah, kalau belum keburu mati, sudahlah. Tapi sudah betul, pahala betul, surga betul, yang paling betul tidak mungkin salah, yang karena Allah. Apa buktinya dia sudah karena Allah? Kelihatan istiqomahnya. Nah, maka saya minta dari semua kegiatan Bapak Ibu, entah siang, entah malam, entah bulanan, entah tahunan, mesti ada satu amal sunnah yang Bapak istiqomah, tidak boleh tinggal. Sampai mati jangan. Itu yang akan meningkatkan jadi kekasih Allah. Kalau fardu itulah harga mati, harga pas, jangan tawar lagi Pak. Aku bawa sembahyangnya 4 kali baik, tidak bisa dosa. 5 itulah minimal, tidak boleh tawar lagi. Aku Ramadannya 20 hari baik, tidak bisa, dosa besar. Aku puasa sampai asar baik, ya tidak bisa. Kan sudah banyak juga, Pak. Tinggal 2 jam lagi, tidak bisa, batal. Kalau fardu itulah harga mati, lah kewajiban umum. Tapi yang meningkat derajat adalah amal sunnah. Misalnya aku Pak Ustadz dalam hati insya Allah sudah istiqomah tiap Jumat Al-Kahfi sudah 20 tahun Pak Ustadz, jago tuh. Aku sebelum tidur wudhu Pak Ustadz. Lah berapa lama? 10 tahun, jago sampai mati. Paham tuh Pak? Ada satu amal sunnah, bukan yang wajib, yang sunnah kita pegang. Sikok itu pegang nih kan. Itu yang nanti akan bisa membereskan semua aib-aib dalam kehidupan dan kekurangan. Jangan sampai idak. Kadang kahfi, kadang iyo, kadang sedekah, kadang idak, kadang wudhu tidur, kadang tidak, kadang sembahyang, kadang idak. Oh kacau Jadi ada satu amal sunnah jaga. Insyaallah gitu Pak ya. Berat laksanakan. Oh aku sudah istiqomah sedekah Jumat. Biasanya 30.000. Oh makin ke depan kok makin sempit rezeki kau. Jangan tinggalkan walaupun 5.000 rupiah. Kalau nak milih bab itu, ada yang milih bab puasa, Senin Kemis, ada Senin baik, ada Kemis baik. Yang penting dijaga sampai mati. Kalau terjaga sampai mati itu tandanya Allah terima. Itu pula. Dan yang Allah terima itu sikok jadilah. Kau akan selamat galau-galau. Yang repot itu tidak satu pun Allah terima. Nah untuk tahunya Allah terima apa tidak, kalau terjaga sampai mati. Tiap Jumat Al-Kahfi, Sabtu mati tidak masalah. Ya Pak, karena sudah terjaga. Itu ada di situ. Nah, sekarang Pak tanya diri di sini sendiri, tanya amal apa yang sudah istiqomah selain yang fardu, pikir. Apa ya? Bingung kan? Bingung, amal itu banyak. Sudah, balik niatkan, pilih dewek. Tak tahu tanya. Oh, bingung Pak Ustaz, kalau gini bagus tak? Tanya, zikir juga ada. Zikir ada. Insyaallah gitu Pak ya. Semoga kita Allah selamatkan dunia akhirat. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya mujib as-sa'ilin. Bana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilahaka wa liman zalamana wa liman hasadana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al qawl wal fi'li wal amal wan niyyati wal huda. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga yang Kau ridhai, mendapatkan segala mawaddah warahmah, selamat dunia dan akhirat ya Allah. Pasangan kami, anak istri kami ya Allah menjadi orang-orang yang Kau ridhai, yang Kau bimbing, yang Kau rahmati dunia dan akhirat ya Allah. Hilangkan pertengkaran, hilangkan keributan, hilangkan perceraian di antara kami ya Allah. Turunkan sakinah-Mu, turunkan rahmat-Mu dan turunkan ampunan dan bimbingan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat ya Allah. Tolong selamatkan amal kami, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kemudahan mengucapkan la ilaha illallah ketika sakratul maut ya Allah. Ya Allah nanti ketika semua orang melupakan kami, jangan sampai Engkau melupakan kami ya Allah. Temani kami di alam barzah ya Allah. Ketika semua meninggalkan kami, melupakan kami, tolong lapangkan kubur kami, terangkan seterang-terangnya, luaskan seluas-luasnya ya Allah. Jadikan itu kubur adalah jalan-jalan taman-taman yang akan
ke surga-Mu selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, sisa umur yang masih ada, sisa kekuatan yang masih ada, sisa rezeki yang masih ada, tolong gunakan untuk mentaati Engkau siang dan malam ya Allah. Jangan pernah bosan kepada kami, di mana ada baik, di mana ada ilmu, tolong gunakan, pakaikan kami ya Allah. Jangan sampai kami bosan mentaati Engkau, jangan sampai kami bosan mencari ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, sadarkan kami bahwa dunia sungguh sangat sementara, bukan tempat tinggal tapi tempat untuk ditinggalkan. Sadarkan kami akhirat itu hak adanya, benar adanya, dan kami semua akan ke sana ya Allah. Ya Allah, selesaikanlah urusan akhirat kami, selesaikanlah urusan kubur-kubur kami ya Allah, selesaikan urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, dan selesaikan urusan kami dengan Engkau ya Allah. Jadikan lidah kami, hati kami jujur kepada Engkau ya Allah. Hilangkan sifat iri, dengki, sombong, takabur, ujub, riak di hati-hati kami ya Allah. Tanamkan sifat iman, mahabbah, sayang, belas kasih, pemaaf, dan sifat memberi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, jangan sampai huru hara dunia dan fitnahnya menipu kami, lupa kepada Engkau ya Allah. Apapun keadaan kami, kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun wanita, berada ataupun tidak, tetap mudahkan untuk menjaga iman, meningkat ilmu dan amal ya Allah. Allahumma Rabbana, yang punya hajat ya Allah, kecil ataupun besar ya Allah, yang ada urusan tolong Engkau selesaikan, tolong bantu kami ya Allah, tolong bantu kami ya Allah. Anak-anak kami yang sedang sekolah, yang sedang bekerja ya Allah, yang sedang mendoa ya Allah, jadi kalau mereka anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, mereka yang belum punya keturunan ya Allah, dengan kudrat-Mu kasihlah mereka keturunan ya Allah. Adam dan Hawa wujud tanpa ayah dan ibu, Isa wujud tanpa seorang ayah ya Allah. Unta Nabi Saleh kepada batu yang besar ya Allah. Ya Allah, dengan kudrat-Mu ya Allah, di antara kami ada yang belum punya keturunan ya Allah. Tolong ya Allah, gembirakan mereka dengan memberikan keturunan yang saleh dan saleh